Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan tentang serangan dengan senjata presisi terhadap pusat pengambilan keputusan Angkatan Bersenjata Ukraina. Tadi malam, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan terpadu presisi tinggi berbasis laut dan darat jarak jauh terhadap pusat pengambilan keputusan Angkatan Bersenjata Ukraina. Tujuan serangan telah tercapai. Fasilitas tersebut dinetralkan, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Igor tidak menyebutkan target spesifik yang dimaksudkan. Di media sosial, terminal bas Ukraina di Dnepropetrovsk, Ukraina Timur dihantam rudal pada malam hari oleh serangan Rusia. Kiev diduga menggunakan stasiun tersebut untuk mengirim umpan meriam ke garis depan di Zaporozhye. Laporan mengatakan di sebelah terminal bas terdapat persimpangan logistik kereta api besar yang digunakan untuk mendistribusikan pasokan senjata barat. Militer Ukraina belum memberi pernyataan resmi. Militer Rusia melancarkan serangan di sejumlah titik. Di arah Kupiansk, detasemen penyerangan dari kelompok pasukan Zapad melanjutkan operasi ofensif. Penerbangan angkatan darat dan artileri, 5 serangan musuh berhasil dihalau di dekat Novosyolovsko, Novoigorovka, Republik Rakyat Lugansk dan Sinkovka, wilayah Kharkov. Kerugian musuh mencapai 50 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur infanteri, 3 truk pickup, dan 3 sistem artileri M777 buatan AS. Di arah Zaporozhye, unit-unit kelompok pasukan Rusia, didukung oleh artileri, 5 serangan musuh berhasil dipukul mundur di dekat Rabotino dan Uspenovka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh mencapai 110 prajurit Ukraina, 4 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, dan 4 sistem artileri M777 buatan AS. Di arah Donetsk, unit kelompok pasukan Yuk, didukung oleh serangan darat dan penerbangan angkatan darat, 6 serangan oleh AFU berhasil dihalau di dekat Severnoye, Brestovoye dan Nevelsku, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 125 prajurit Ukraina, 1 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer Mesta B. Selain itu, 1 depot amunisi dihancurkan di dekat Verkhnekamensko, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan unit kelompok pasukan Vostok, operasional taktis dan artileri, 1 serangan musuh berhasil dipukul mundur di dekat Pryutnoye, wilayah Zaporozhye. Selain itu, unit Brigade Marinir AFU ke-37 dan ke-38 dieliminasi di dekat peternakan negara bagian Uroshainoye dan Oktyaber, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit Ukraina, 2 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, serta 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika. Di arah Krasny Liman, sebagai hasil tindakan aktif unit-unit kelompok pasukan Center, penerbangan angkatan darat dan artileri, 3 serangan musuh berhasil dihalau di dekat Grigorovka, Torsku, Republik Rakyat Donetsk dan Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk. Kerugian musuh mencapai 80 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pickup. Di arah Kherson, kerugian musuh mencapai 30 prajurit Ukraina, 2 kendaraan bermotor, serta howitzer Mesta B dan D-30. Selain itu, tindakan 1 kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina digagalkan. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer di 153 wilayah. 1 titik kendali, 1 stasiun radar, dan 2 peluncur sistem SAM S-300PS dihancurkan di dekat Zeleny Gay, wilayah Nikolayev. 4 depot amunisi musuh juga dihancurkan di dekat Lvov, wilayah Kherson, Mikhailovka, wilayah Kharkov, Iskra, wilayah Dnepropetrovsk, dan Krasnogorovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 4 proyektil yang diluncurkan oleh HIMARS MLRS.
Selain itu, 42 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan, di antaranya di dekat Kudryasovka, Lysychansk, Siskovo, Republik Rakyat Lugansk. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 462 pesawat terbang, 246 helikopter, 6.012 kendaraan udara tak berawak, 433 sistem rudal pertahanan udara, 11.476 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.024 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.408 motor militer khusus kendaraan telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Pasukan Ukraina menandai Hari Kemerdekaan negara itu tanggal 24 Agustus tahun 2023 dengan serangan angkatan laut ke Crimea yang diduduki Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menjanjikan kemenangan melawan Rusia. Ia juga memuji warga Ukraina atas perlawanan dan keberanian mereka yang membuat Ukraina mendapat dukungan global dalam perang melawan Rusia. Hari Libur Nasional memperingati kemerdekaan Ukraina dari bekas Uni Soviet pada tahun 1991, namun tahun ini juga menandai 18 bulan sejak invasi besar-besaran Vladimir Putin. Di Crimea, operasi khusus GUR Kementerian Pertahanan Ukraina dilakukan dengan dukungan Angkatan Laut. Pada malam tanggal 24 Agustus operasi GUR Kementerian Pertahanan Ukraina berlangsung untuk mendukung Angkatan Laut di Crimea yang diduduki sementara. Unit khusus di perahu mendarat di pantai dekat pemukiman Olenivka dan Mayak ditandai pengibaran bendera Ukraina. Semua tujuan dan tugas telah selesai. Di akhir operasi khusus, para pembela Ukraina meninggalkan lokasi kejadian tanpa korban, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi. Angkatan Bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Bakhmut dan Melitopol. Berdasarkan laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 24 Agustus ke arah Novodanilivka dan Novoprokopivka, mereka menimbulkan kerusakan akibat tembakan dengan artileri pada target musuh yang diidentifikasi dan melakukan tindakan balasan terhadap serangan. Ke arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina melakukan aksi ofensif di selatan kota Bakhmut, memperkuat diri di perbatasan yang dicapai. Musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di distrik Avdiivka, Mariinka, dan Novomikhailivka di wilayah Donetsk. Musuh menderita kerugian besar dalam hal personel, senjata dan peralatan, menggerakkan unit dan pasukan, dan secara aktif menggunakan cadangan. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 23 Agustus Rusia total kehilangan 259.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuhnya tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 340 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga telah kehilangan 4.375 tank, 8.511 kendaraan tempur lapis baja, 5.333 sistem artileri, 723 sistem peluncuran roket ganda, 494 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang,
316 helikopter, 4.344 drone, 18 kapal, 7.773 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 801 peralatan khusus. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut semua anggota baru BRICS. Diumumkan bahwa Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah diundang untuk menjadi anggota penuh. BRICS tidak bersaing dengan siapapun dan tidak menentang siapapun, namun pembentukan tatanan dunia multipolar memiliki musuh yang tidak dapat didamaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin melalui tautan video pada pertemuan BRICS Plus Outreach. Saya ingin mencatat bahwa BRICS tidak bersaing dengan siapapun, tidak menentang siapapun. Namun jelas juga bahwa proses objektif pembentukan tatanan dunia baru ini masih mempunyai musuh yang tidak dapat didamaikan yang berusaha memperlambat proses ini, katanya. Putin mengatakan musuh-musuhnya berusaha menghambat munculnya pusat-pusat pembangunan dan pengaruh independen baru di dunia. Presiden juga menekankan pentingnya format BRICS Plus Outreach. Hal ini sangat penting dan memberikan peluang yang baik untuk diskusi substantif mengenai isu-isu mendesak mengenai kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara yang sebagian besar memiliki pendekatan yang sama dengan 5 negara anggota, yaitu negara-negara yang memiliki pandangan yang sama dengan kami, katanya. Сдержать становление новых самостоятельных центров развития и влияния в мире. Страны так называемого «золотого миллиарда» делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир. Он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видел. Правилах, используемых, прямо надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре, когда угодно и как угодно, в соответствии с интересами отдельных стран. По сути, это тот же колониализм, только в новой упаковке, кстати, и не так уж хорошо выглядящий. И современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами демократии и прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счет, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран. Кстати говоря, вот сейчас президент Бразилии упомянул о долговом бремени развивающихся экономик. Ну, конечно, с одной стороны выкачиваются ресурсы в огромных количествах, а с другой стороны создается такое взаимоотношение в сфере кредитных, в сфере кредитов, что выплатить эти кредиты становится практически невозможным. И выглядит это уже не как кредитное обязательство, а как контрибуция. Угрозу установлению нового миропорядка представляет и навязываемый некоторыми странами радикальный неолиберализм, направленный на уничтожение традиционных ценностей, которые для нас всех важны. Это институт семьи, уважение национальных и религиозных традиций. В угоду
конъюнктурным задачам некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствует терроризм. Мировое большинство, к которому принадлежат присутствующие здесь страны, все больше устает от разного рода давления, всяких манипуляций, но готово к честному, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству. Именно с таких позиций страны БРИКС подходят к развитию многоплановых отношений со всеми представленными здесь и другими заинтересованными государствами, как с региональными, так же как и с региональными интеграционными структурами, включая СНГ, Евразес, Шанхайскую организацию сотрудничества, АСЕАН, Сообщество